Kalau pengacara model begini, kalau bisa hindari. Karena bahaya buat kita sendiri. Sangat bahaya. Contohnya begini. Halo bosku, jangan lupa subscribe, komen, dan like ya bosku. Terima kasih, sukses selalu. Halo, selamat siang. Salam keadilan buat kita semua. Semoga dalam keadaan sehat ya. Sukacita, banyak rezeki. Tetap semangat. Hari ini saya mau bahas tentang tips mencari pengacara. Ketika kita berhadapan dengan hukum, kita memang sangat butuh pengacara untuk membantu kita menyelesaikan masalah hukum yang kita hadapi. Memang sangat dibutuhkan itu pengacara, baik itu pidana maupun perdata. Jadi ketika kita cari pengacara itu, bagaimanakah tips untuk mencari pengacara yang tepat untuk kita, kan begitu. Karena pengacara di Indonesia ini sangat mudah kita temukan. Sangat banyak, mudah ditemukan. Di Pradi Okto Hasibuan kurang lebih 6.000 pengacara yang ada seluruh Indonesia. Belum lagi di organisasi-organisasi lain, sangat banyak. Jadi itu membuat masyarakat bingung bagaimana cara memilih pengacara yang tepat. Jadi saya mau memberikan tips supaya tidak salah memilih pengacara. Ini versi saya, oke? Pertama, ketika kita mau cari pengacara, hindari pengacara yang menjanjikan kemenangan. Hindari pengacara yang menjanjikan kemenangan. Kenapa? Karena pengacara itu sendiri dilarang. Ada kode etiknya, dilarang untuk menjanjikan kemenangan. Jadi kalau ada pengacara bilang ini kita pasti menang, itu pengacara salah. Dihindari. Karena kode etiknya juga dilarang menjanjikan kemenangan. Kalau bisa itu pengacara begitu modelnya dihindari. Karena itu bisa merugikan kita. Ya kan? Kedua, pengacara yang menghalalkan segala cara. Oh, ini bahaya. Hindari pengacara yang model begitu. Maksudnya apa? Gini, ketika kita cerita, curhat masalah kita, masalah hukum kita, kan kita ini dalam masalah kita ini butuh bukti, butuh saksi. Kalau kita katakan kepada pengacara itu, Pak, saya tidak punya saksi. Kalau pengacara itu mengatakan, saksi bisa kita atur, Bu. Pak, aman itu. Kita atur nanti sedemikian rupa saksi. Aman itu, kita bayar. Kalau pengacara model begini, kalau bisa, hindari. Karena bahaya buat kita sendiri. Sangat bahaya. Contohnya begini. Katakanlah kita bicara dengan perkara cerai ya. Perkara cerai, sidang di pengadilan negeri, kita tidak punya saksi, pengacaranya membeli saksi. Ya kan, saksi yang tidak mengenal kita, tidak mengenal suami kita, tiba-tiba hadir di persidangan. Yang sedemikian rupa sudah diatur oleh pengacaranya. Ketahuan saksi palsu, kita bisa masuk, pengacaranya juga bisa masuk. Tidak selesai masalah, kita tambah masalah. Jadi hindari pengacara yang menghalalkan segala cara. Ketiga, pengacara yang urak-urakan. Penampilannya, dia tidak peduli dengan penampilannya. Hindari pengacara begini. Bagaimana dia mau menghargai kita sedangkan diri sendiri tidak dihargain. Rapi tidak perlu mahal. Ya kan? Rapi tidak perlu mahal. Jadi kalau ada kita jumpai pengacara yang urak-urakan, kalau bisa hindari. Karena bisa merugikan kita. Keempat, pengacara yang tidak menghargai kita. Maksudnya begini. Kita ini curhat, cerita masalah hukum kita. Pengacara tersebut sibuk megang handphone. Dia tidak mendengarkan kita.
Atau ketika kita cerita masalah hukum kita, dia memotong-motong pembicaraan kita, itu sudah tidak menghargai kita. Kalau bisa itu dijauhin pengacara begitu. Sedangkan belum tanda tangan kuasa aja dia sudah mencuekin kita, sudah tidak menghargai kita. Bagaimana kalau dia sudah menerima honor kita? Oke, itu aja tips-tipsnya. Hindari hal-hal yang seperti saya katakan tadi supaya kita tidak terjebak salah milih pengacara. Salam keadilan, tetap semangat, tetap sukacita, berpikir jernih, jauhi pelanggaran hukum. Mantap, tetap semangat. Sesibuk apapun kita, jangan lupa untuk beribadah. Mantap.